Di antara para rider, Espargaro yang paling vokal menyatakan kekecewaannya, apalagi ia tahu bahwa bakal didepak dari skuad tersebut. Dari 4 pembalap musim ini, hanya Marc Marquez yang pasti tetap menunggangi RC213V. Alex Marquez dilepas LCR Honda dan bakal pindah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing. Rekan setimnya, Takaaki Nakagami, sepertinya harus memberi jalan pembalap Moto2, Ai Ogura. Espargaro kemungkinan besar diganti Joan Mir akibat hanya mampu menginjak peringkat ke-17 dan memberi 40 poin. Ia pun jatuh 10 kali atau seperempat dari total 44 crash yang dibukukan rider Honda sepanjang MotoGP 2022. Ketiganya memiliki rasa frustrasi yang sama karena tak mampu mengendalikan motor sesuai keinginan. Bahkan hingga pertengahan musim, tak ada satupun pengendara Honda yang tembus 10 besar klasemen. Pabrikan berlogo sayap tunggal menjadi yang paling lemah di antara konstruktor lain. Dari klasemen tim, Repsol Honda mengisi peringkat ke-9 dan LCR di bawahnya. Mereka hanya lebih baik dari 2 skuad satelit RNF Racing dan Tech 3 KTM. Dalam 5 tahun terakhir, tandem Marquez datang silih berganti, di antaranya, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa dan Cal Crutchlow yang kemudian memilih pensiun. Melihat situasi tim, Puig berkomentar, kami mesti meningkat dan melakukan perubahan prosedur, cara berpikir. Revolusi dalam segala hal mesti diterapkan Honda secepatnya kalau ingin bangkit dari keterpurukan. Mereka masih punya paruh kedua untuk menata fondasi MotoGP 2023. Kami pikir motor 2022 sangat kompetitif. Tapi pada akhirnya kami salah. Tes dan balapan pertama mungkin memberi kami informasi bahwa realitanya tak seperti itu. Karena itu, kami salah menginterpretasikan situasi, tuturnya. Sejak Grand Prix Indonesia, hal-hal bergerak dari buruk ke sangat buruk dan kami mencapai titik di mana kita semua tahu apa yang terjadi. Kami tidak bertarung untuk posisi bagus dan ini mungkin konsekuensi dari tidak menemukan apa yang direncanakan dan diharapkan dari Honda musim ini. Di Jepang, tidak ada yang senang dengan situasi ini. Kami melakukan apapun untuk memahami dan menemukan solusi. Kami kira punya masalah dengan sasis dan kami coba beberapa solusi. Tapi sejauh ini belum ada jawaban yang lengkap. Paling penting sekarang, memperbaiki motor dan kembali ke level normal di mana Honda telah terbiasa dalam kompetisi. Kami perlu terus maju, meski situasi membawa Anda mundur. Sementara itu manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig jadi orang yang harus bertanggung jawab atas terpuruknya Marc Marquez di MotoGP 2022. Baik Repsol Honda maupun Marc Marquez harus kesulitan bersaing pada ajang MotoGP 2022 kali ini. Hal itu karena Marc Marquez harus absen panjang akibat cedera yang ia derita sejak tahun 2020 silam. Selain itu, absennya Marquez juga berdampak pada Repsol Honda yang harus tertinggal jauh dari pesaing lainnya. Sorotan negatif sudah tertuju kepada Honda sejak musim 2019. Walau mencetak triple crown, 3 gelar dari kategori pembalap, tim, dan pabrikan, Honda dianggap terlalu Marquez-sentris dengan hanya si alien yang tampil kompetitif. Pengaruh Marquez yang kelewat besar makin kentara ketika juara dunia 8 kali tersebut absen panjang karena cedera parah pada musim berikutnya. Marc Marquez saat bersaing lawan Fabio Quartararo di MotoGP Italia. Dalam 3 musim terakhir, ketergantungan terhadap Marquez masih terlihat. Walau masih cedera, pria asal Cervera itu masih menjadi satu-satunya pembalap Honda yang bisa menang. Selain itu masih ada beberapa keputusan Honda yang dipertanyakan. Masih seputar Marquez, langkah Honda mengizinkan Marquez kembali ke lintasan beberapa hari setelah operasi lengan kanan pada 2020 dianggap sebagai penyebab musibah panjang sang pembalap. Alberto Puig dianggap sebagai biang keroknya. Demikian pendapat Manolo Burillo, mantan manajer yang membawa Sito Pons menjuarai GP 252 kali pada tahun 1980-an. Marc